Selamat siang, saya Advokat Dr. Togas Tumorang. Saya pengacara dengan kantor hukum saya yang berada di Ketewel, Bali. Pada kesempatan ini ada beberapa aspek yang wajib saya luruskan dan saya tanggapi, di mana pertama terkait beredarnya video dari abang saya, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, yang meminta agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik, dan abang saya, Bang Jenderal Riki, itu atas nama Novi secara pribadi itu meminta permohonan maaf. Dan permasalahan ini sebenarnya bahwa yang wajib melakukan permintaan maaf itu adalah pihak Novi Pratiwi, bukan malah menunjuk orang lain dan berbicara atas nama diri Novi Pratiwi. Sehingga di dalam satu permasalahan itu, tanggung jawab hukum itu dan tanggung jawab moral itu berada pada Novi, bukan kepada kuasa hukum ataupun orang lain. Nah, kalaupun terkait masalah kenapa HK merasa keberatan, itu karena yang pertama kali menyebarluaskan percakapan HK itu berupa WA, yang melakukan adalah Novi Pratiwi, di mana yang bersangkutan itu telah membagikan chat pribadi saudara HK, klien saya, itu secara luas, bahkan sempat memasang di WA statusnya. Dan ini kita duga adanya satu tindakan pelanggaran privasi yang memang di mana hak atas komunikasi pribadi itu adalah hak yang betul-betul dijamin oleh undang-undang, oleh hukum. Dan karena tidak bisa orang lain seenaknya menyebar percakapan pribadi mereka tanpa izin yang bersangkutan kepada publik. Nah, dalam hal ini, karena sudah terpublik oleh Novi percakapan pribadi WA tersebut, maka wajar seorang HK itu meminta pertanggungjawaban langsung dari Novi Pratiwi. Nah, itu esensinya. Lantas juga terkait masalah adanya somasi. Somasi ini ada dua. Somasi yang pertama itu kita dapat dari Quality, yang dimana di sini pengacaranya Ibu Disna Riantina. Dan somasi yang kedua itu dari Bapak Dr. Nyoman Rey. Nah, melihat kondisi somasi yang ada dari dua pengacara mengatasnamakan kliennya Novi Pratiwi dan membuat satu narasi di media dengan adanya perbedaan narasi, sudut pandang, jadi saya melihat ini ada tidak konsistenan daripada pendapat dua pengacara tersebut. Dan di sini kita itu melihat adanya keinginan dari Novi pribadi tidak ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, secara persuasif. Nah, itu yang kita jadi sangat heran. Jadi jelas ya, dalam hal ini ada dua somasi dan ada dua pendapat dari pandangan pengacara, sehingga kami melihat ada dua yang tidak konsisten, yang menambah kok mau dua pengacara ini ditunjuk oleh Novi, yang somasi pertama dari Quality Law Firm dan yang kedua dari Dr. Nyoman Rey. Dan terkait masalah Bapak Nyoman Rey, Bapak Dr. Nyoman Rey, di sini surat kuasanya tertanggal 25 Januari. Namun di tanggal 25 Januari ini ada semacam ditulis kembali, di typo.
Jadi ini kita sangat meragukan. Peristiwanya apa benar tanggal 25 berada di Indonesia atau tanggal 25 Novi sudah terbang berangkat umroh. Nah, terkait dikatakan bahwa Bapak Nyoman Rey membalas somasi yang kedua itu juga mempertanyakan terkait surat kuasa. Pada tanggal 25 Januari, kantor kami sudah mengirimkan balasan atas somasi dari Quality, di mana di dalam surat balasan somasi kami sudah lampirkan surat kuasa kami. Dan ini tanda tangan dari Pak Heri. Dan ini tanda tangan saya. Jadi saya secara hukum sah mewakili klien saya. Dan disinilah makanya muncul pertanyaan yang ada pada saat video melalui cumi-cumi. Kita mempertanyakan kapan sebenarnya surat kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani. Dan apakah surat kuasa itu dibuat oleh Novi saat di Indonesia atau sudah dalam perjalanan ke luar negeri. Jadi di sini agar bisa kita melihat surat kuasa ini sah atau tidak sesuai prosedur hukum. Dan kami tidak mau berasumsi, juga kami tidak ingin minta klarifikasi yang jelas. Namun ada kejanggalan dalam pemberian kuasa, ini juga menjadi satu pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak Novi Pratiwi. Dan terkait daripada apa yang dilakukan oleh pemegang kuasa, statement-statement yang mereka lakukan, saya sebagai kuasa hukum yang ditunjuk Bapak HK langsung, itu sangat kecewa dalam hal cara penyelesaian kasus tersebut. Di mana di satu sisi melalui Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang itu disampaikan permohonan maaf. Namun selain permohonan maaf, ada dua pengacara berbeda memberikan somasi pertama dan somasi kedua. Serta juga ada Bapak pengacara Hotma Paris juga memberi tanggapan terkait permasalahan ini. Jadi dari ada beberapa pengacara yang memberikan statement, saya sebagai kuasa hukum itu bertanya, statement mana yang memang harus kita pegang, dari Hotman, dari Pak Riki, atau dari Dr. Nyoman Rey, atau dari Mbak Disna. Dan justru di sini kami melihat justru dari pihak Novi sendiri yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik. Nah, padahal yang diminta oleh klien kami, yaitu Bapak HK, adalah permintaan maaf dari saudara Novi itu sendiri. Jadi tidak mau melebar ke ranah hukum. Namun bisa saya tegaskan pada kesempatan ini sebagai penutup, kasus ini sebenarnya sangat sederhana. Di mana kasus sederhana ini hanya dituntut satu pertanggungjawaban dari saudara Novi Pratiwi. Melakukan permintaan maaf atau tidak sama sekali. Karena kenapa? Kita semua tidak ingin berkonfrontasi di media. Banyak statement dari pengacara Novi yang ditunjuk tersebut memberikan keterangan di media berbeda-beda. Nah, klien kami hanya mempunyai pemikiran yang sangat sederhana, yaitu apa? Permintaan maaf secara langsung oleh Novi Pratiwi di media secara terbuka, tanpa diwakili oleh siapa-siapa. Nah, di sini saya harap Novi Pratiwi bisa mengambil satu sikap yang benar dan mau bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Karena dalam keadaan hukum dan dalam kehidupan yang lebih dihargai itu bukanlah
mencari alasan, tetapi orang yang ingin mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Itu yang bisa saya berikan statement atas statement-statement dari pihak pengacaranya Novi Pratiwi. Saya, Advokat Dr. Togar Situmorang, sekali lagi mewakili klien kami, hanya meminta Novi Pratiwi bertanggung jawab untuk meminta maaf secara terbuka. Shalom, Tuhan memberkati.